Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran role playing. Anggota kelompok kami beserta perannya yaitu Putri Elni Melati sebagai menjawab materi, Lilis Wijayanti sebagai moderator, Anggi Karunia sebagai menjawab materi, Delia Novita sebagai presentator, Cindy Nurfatia sebagai penjawab materi, Kabibu Najib sebagai penulis. Langsung saja yang presentator pertama saya persilahkan. Berikut ada pembahasan. Yang pertama ada pengertian menurut para ahli dan secara umum. Yang kedua ada tujuan dan karakteristik role playing. Yang ketiga ada sinteks langkah-langkah role playing. Yang keempat kelebihan dan kekurangan role playing. Next. Yang kelima ada implementasi keterkaitan model pembelajaran pada materi PPKN. Yang keenam ada kesimpulan model role playing. Yang ketujuh ada saran model pembelajaran role playing. Dan terakhir ada referensi. Pengertian menurut para ahli dan secara umum. Pengertian menurut para ahli. Endang Mulyatiningsih 2011-236 menjelaskan bahwa metode role playing ataupun bermain peran dalam penerapannya dilakukan dengan cara yakni mengajak siswa untuk menirukan suatu aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide, maupun suatu karakter tertentu. Nurul Ramdhani Makaro 2009-121 menjelaskan bahwa role playing merupakan metode pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk bermain peran pada skenario tertentu. Peserta didik diberikan kartu peran role card untuk dipelajari, kemudian dipraktikkan dalam suatu situasi permainan peran sesuai dengan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Saiful Bahri Jamarat dan Aswad Zain 2002-101 menjelaskan bahwa role playing atau istilah lain disebut sosiodrama adalah salah satu dalam metode pembelajaran yang bisa mendorong siswa bermain peran pada suatu topik atau materi tertentu. Pada dasarnya sosiodrama mendramatisasikan tingkah laku yang memiliki hubungannya dengan masalah sosial. Pengertian secara umum, metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Hal itu tergantung kepada apa yang diperankan. Yang kedua, ada tujuan dan karakteristik model pembelajaran role playing. Tujuan model pembelajaran role playing menurut Zuhairini 1983-56, model ini menerangkan yang pertama, suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang banyak dan berdasarkan pertimbangan didaktik lebih baik didramatisasikan daripada diceritakan, karena akan lebih jelas dan dapat dihayati oleh anak. Yang kedua, melatih anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial psikologis. Yang ketiga, melatih anak-anak agar mereka dapat bergaul dan memberi kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta masalah. Adapun karakteristik model pembelajaran role playing, Udin S. Winata Putra mengemukakan metode role playing memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran bukan pada objek sebenarnya. Yang kedua, kegiatan secara kelompok, aktivitas komunikasi. Yang keempat, alternatif untuk pembelajaran sikap. Yang kelima, peran guru sebagai pembimbing. Yang keenam, ada topik permasalahan. Yang ketujuh, ada peran yang perlu dimainkan siswa. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran role playing. Next.
Kelebihan. Yang pertama, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang kedua, permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Yang keempat, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Yang keenam, di samping merupakan pengaman yang menyenangkan yang saling untuk dilupakan. Yang ketujuh, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang terakhir, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Adapun kekurangan, yang pertama, metode bermain peranan memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk kekurangan. Yang kedua dan memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain pemeran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang terakhir, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Lanjut. Yang keempat, ada langkah-langkah playing role dalam mengimplementasikan pelajaran PPKN di SD. Itu ada satuan pendidikan, sekolah dasar, kelas 4 semester 2, tema daerah tempat tinggalku, subtema lingkungan tempat tinggalku, materi pembelajaran berbagai macam karakteristik individu dalam keluarga, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, alokasi waktu 40 menit, model pembelajaran role playing, pendekatan TPAJK, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain atau bermain peran. Sumber dari media pendamping ada buku pedoman guru tema, buku siswa tema, penilaian, tes tertulis, pekerjaan rumah, dan lembar evaluasi. Lanjut. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.3.1 mengidentifikasi C4 karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 3.32 memutuskan C4 sikap menghargai keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pengamatan anggota keluarga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik individu dalam keluarga dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan anggota keluarga, siswa dapat memutuskan sikap C4 menghargai keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pertama ada pendahuluan, deskripsi kegiatan, yaitu guru. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama. Yang kedua ada mengabsen siswa. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat memberi kesempatan kepada siswa menyampaikan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang kelima, guru menyebutkan tujuan pembelajaran, alokasi waktu 10 menit. Yang selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama, guru menyiapkan skenario atau teks dialog yang akan dipertunjukkan di depan kelas. Yang kedua, membentuk kelompok bermain peran. Siswa dibentuk 2 kelompok, yaitu kelompok pemain peran dan kelompok pengamat. Yang ketiga, pemain peran. Kelompok pemain peran terdiri dari 3 siswa yang ditunjuk oleh guru untuk memainkan peran yang sudah ada di teks dialog. Yang keempat, siswa yang tidak bermain peran diminta untuk mengamati dan menilai kinerja siswa yang sedang mempertunjukkan peran dengan cara mengisi tabel pengamatan. Yang kelima, mengadakan evaluasi dan penilaian. Siswa dengan bimbingan guru mengevaluasi kegiatan bermain peran yang sudah dilakukan, apakah ada kekurangan yang harus diperbaiki selanjutnya. Lanjut. Yang keenam, guru menampilkan gambar
Siswa dapat mengamati gambar, kemudian menganalisis keragaman karakteristik individu melalui kegiatan tanya jawab. Yang ketujuh, guru menjelaskan materi keragaman karakteristik individu. Yang kedelapan, siswa melakukan pengamatan pada keluarga masing-masing. Yang kesembilan, melalui kegiatan pengamatan, siswa menganalisis C4 karakteristik individu yang nampak pada keluarganya. Yang terakhir, siswa menuliskan hasil analisisnya tentang keragaman karakteristik anggota keluarganya masing-masing pada kolom pengamatan pada buku siswa. Kegiatan penutup. Yang pertama, direfleksi. Kegiatan diakhiri dengan mengulas kembali apa yang sudah mereka lakukan sejak pagi dengan memberikan pertanyaan. Materi apa kalian sulit dipahami? Materi apa yang paling menarik menurut kalian? Apa yang kalian akan lakukan untuk mengatasi kesulitan pemahaman materi ini? Yang kedua, ada kesimpulan. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, dievaluasi siswa mengerjakan pekerjaan sekolah. Yang keempat, rencana tidak lanjut memberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mencari cerita. Lanjut. Yang kelima, ada kesimpulan model role playing. Kesimpulan metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Terdapat kelebihan metode role playing melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Lanjut. Ada saran model role playing pada pembelajaran PPKN. Guru harus membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, perlu disediakan alat peraga yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dalam pembelajaran yang menggunakan metode role playing, guru wajib memilih materi yang sesuai, karena tidak semua materi bisa dipelajari dengan menggunakan metode tersebut. Lanjut. Berikut ada referensi model pembelajaran role playing. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Delia. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk kelompok lain, silakan tanya ke kelompok kami. Mbak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Menurut Anda, apakah role playing ini efektif dilakukan pada mata pelajaran PPKN dan materi apa saja yang bisa menggunakan model role playing ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan. Ini pertanyaannya saya tampung dulu ya, Mbak. Masih kurang satu penanya lagi. Selanjutnya, dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya persilakan untuk penjawab yang pertama.
izin menjawab dari pertanyaan Mbak Enitri. Jawabannya yaitu, dengan metode role playing, guru mengajak siswa bermain peran dengan menghadirkan situasi dunia nyata di dalam kelas, sehingga siswa dapat merasakan secara langsung situasi dan keadaan di lingkungan sekitarnya untuk dapat menyelesaikan masalah sosial yang terjadi. Terima kasih. Apakah sudah bisa diterima Mbak Eni? Sudah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggita Resti. Menurut saya, metode role playing ini sangat efektif karena karena bisa menumbuhkan sikap kerjasama peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Karena peserta didik itu terlibat langsung dalam permainan, dalam bermain peran yang dikaitkan oleh materi PPKN. Nah, contoh materi PPKN yang bisa menggunakan model pembelajaran role playing itu ada materi yang contohnya seperti demokrasi, pemilu dan pilkada, dan juga materi yang menyebutkan karakteristik individu dalam keluarga dan di kehidupan sehari-hari. Begitu, Mbak. Apakah bisa diterima Iya, Mbak, bisa. Terima kasih. atau bisa? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fiska. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara guru untuk mengatasi kesulitan? Nah, caranya adalah guru mengulas kembali materi yang disajikan dengan menanyakan apakah siswa sudah mengerti dengan materi yang disampaikan. Selain itu, juga guru memberi penguat materi agar siswa paham dengan penjelasan tersebut. Terima kasih. Bagaimana Mbak Fiska? Iya, Mbak, sudah paham. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga. Adapun kendala yang dihadapi ketika guru memberikan menggunakan metode role playing. Ini tidak berjalan maksimal. Gini ya, Pak. Hambatannya itu peserta namun ada kendala yang dihadapi ketika pembelajaran metode role playing ini tidak berjalan maksimal, maka akan memberikan kesan yang kurang baik di mata peserta didik. Walaupun ada kendala yang dihadapi itu akan menjadi evaluasi ke depannya. Gimana Mbak Bunga? Iya, Mbak. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, maka dapat diakhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.